Ini pure adalah kepedulian perusahaan kami terhadap lingkungan dan masyarakat. Iya, karena memang problemnya sampah di Indonesia sangat luar biasa dan Betul. tidak tahu bagaimana cara mengelolanya. Benar sekali. Oke. Belum ada pengelolaan di mana sampah itu benar-benar dibuang atau dihancurkan. Kita selama ini hanya memindahkan sampah saja. Sembari, semangat berbagi, menebar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sembari, selamat datang di podcast Sembari dengan saya Vicky yang akan menemani Sobat Sembari kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa loh, yakni dari tim MPM Honda Distributor dengan misi pengelolaan sampah yang sangat luar biasa, mempunyai experience dan track record yang begitu baik. Siapakah tamu kali ini? Beliau adalah Bapak Putra Dwianto selaku Office Service Section Head sekaligus Ketua EIVP Eco Agent. Betul ya Pak ya? Benar, EIVP Eco Agent. Betul Bu. Yuk kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya, selamat datang di Spensaget. Bagaimana Pak rasanya datang di Spensaget ini? Luar biasa, ini benar-benar di luar ekspektasi saya untuk datang ke sebuah sekolah. Kenapa? Karena begitu saya masuk di sini tuh banyak sekali spot-spot bagi saya untuk bisa memahami kira-kira sekolah ini itu sekolah yang kayak gimana sih. Yang pertama, semuanya tertulis tuh, ada peraturan-peraturan, ada tempat cuci tangan, ada tempat pembuangan sampah yang sudah ditata sedemikian rupa. Kayak gitu sih. Jadi luar biasa sekali. Apalagi diundang ke podcast ini. Oke, gitu, kita semakin ya. luar biasa sekali ini sekolah ya. Ya, Bapak kebetulan di sini tuh banyak sekali brandingnya. Salah satunya yang relevan dengan programnya MPM itu adalah Sekolah Adiwiyata dan Tejas Aman, Bapak. Makanya tadi kok banyak peraturan-peraturan. Nah, itu memang branding dari sekolah kami yang mengharuskan siswa-siswi kami itu mentaati peraturan-peraturan tersebut. Nah, selain itu, kita juga kedatangan founder Bank Sampah Guyup Rukun Mulia, yakni Bapak Septian Nugroho. Bapak, selamat pagi, Bu. Salam kenal. Salam kenal. Bagaimana kabarnya Bapak Septian? Alhamdulillah baik, luar biasa pokoknya. Oke, luar biasa. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, bagaimana nyampe di Spensaget ini? Rasanya gimana? Rasanya luar biasa. Rasanya luar biasa. Kami selaku salah satu di penggerak lingkungan, ternyata di sekolah ini itu sudah cukup terstruktur ya terkait pengelolaan sampahnya. Bahkan tadi ketika kita sosialisasi Ya. di ruang meeting itu ternyata juga tidak ada sampah botol untuk minuman. Iya. Saya juga kaget. Wah, luar biasa berarti ini. Oke, iya Bapak, karena kebetulan di sini itu pemenang lomba Pejas Aman, pangan jajan anak sekolah sehat dan aman, di mana memang ada sampah plastik di dalamnya, Bapak. Nah, di sini Sobat Sembari, kita juga kedatangan siswa luar biasa dan berprestasi, mempunyai banyak potensi di bidang konten kreator. Siapa nih? Yuk kita kenalan dulu. Ada Kak siapa? Halo Sobat Sembari, perkenalkan nama saya Valerin Ramadhania, salah satu siswi SMPN 1 Gedangan. Oke. Oke, ya hari ini kita akan ngobrol santai saja ya Pak ya. Oke, di sini kita akan ngobrol santai terkait Eco Agent Junior High Student in East Java. Nah, atau pencarian bakat agen lingkungan untuk siswa SMP di wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini kalau melihat judulnya saja sudah wah luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama adanya Eco Agent ini? Oke, baik. Kalau Eco Agent sendiri sebenarnya baru kita jalankan di tahun 2025 ini. Tapi sebelumnya di tahun 2023 kami dari PT MPM itu sudah menjalankan Employee Initiative Volunteering Program, di mana kita menjaring bakat-bakat di sekelilingnya MPM. Jadi kita khusus memang untuk ring 1 di Kecamatan Gedangan, mulai dari anak usia PAUD, TK, sampai SD, dan untuk tahun ini spesial kita di SMP, seperti itu Bu. Oke, berarti 5 tahun Bapak, setiap tahun dengan jenjang yang berbeda. Betul, 3 tahun, jadi kita ada tahun yang di PAUD sama TK itu bersamaan. Oh ya. PAUD, TK, SD, dan sekarang SMP, ini adalah tahun ketiganya kita. Tahun Gitu. ketiga.
Oke. Kalau boleh tahu nih, Pak Septian dan Pak Putra ini kok bisa combine, kok bisa bekerja sama? Oke, kalau dari saya sendiri sebelumnya kerjasama ini tuh dimulai karena kita dari PT MPM itu punya permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah. Begitu. Ya. Lalu dari pengelolaan sampah tersebut kita ada kerjasama dengan bank sampah, yang mana waktu itu kita menggandeng bank sampah Guyup Rukun. Mungkin dari bank sampah Guyup Rukun tersebut sekarang menjadi partner kami dalam pengelolaan sampah di PT MPM. Seperti itu. Berarti sudah berapa lama untuk kerjasamanya? Kita udah bekerja sama sejak tahun 2023 sih Bu, hingga sampai 2023. sekarang. Ya, berarti hampir 2 tahun ini ya, 2 tahun lebih Iya. atau gitu. 2 tahun jalan ini ya. 2 tahun jalan ini untuk bekerja samanya. Ya, nah itu saya yang masih penasaran itu gini Pak. Honda itu kan bergerak di bidang otomotif. Tapi kok bisa sampai menyasar ke lingkungan? Mungkin ada faktor di belakang itu. Dan kira-kira tujuannya itu untuk apa sih? Oke, kalau dari segi bisnis Bu ya, mungkin kita memang tidak ada hubungannya antara apa yang kita lakukan dengan bisnisnya kami. Iya. Cuman kita juga sebagai perusahaan yang juga peduli dengan lingkungan, kami akhirnya punya inisiatif dengan bergerak di bidang lingkungan ini. Termasuk kita buat CSR itu tadi. Lah kalau CSR sendiri itu kan mungkin fokusnya adalah memberikan bantuan. Iya. Kebanyakan dalam bentuk entah itu modal, dana ataupun barang. Iya. Nah kami di sini ada anaknya CSR sendiri yang EIVP itu tadi, itu fokusnya bukan di dana. Akhirnya kita fokusnya adalah di pengembangan soft skill dari siswa-siswi mulai dari tingkat playgroup, TK, SD dan sekarang SMP. Seperti itu Bu. Dan sasarannya kenapa kok siswa? Karena siswa ini terutama yang sekarang ya, Iya. untuk tahun 2025 ini, siswa ini paling mudah untuk dibentuk sebenarnya. Ya betul. Dari segi pikiran, dari segi pikiran perilaku dan lain sebagainya Jadi ya. kalau misalnya kenapa siswa SMP kita kerucutkan lagi? Iya. Karena di usia-usia ini itu adalah saat-saat mereka untuk bisa menerima informasi satu, Iya. dan bisa mulai mengembangkan informasi tersebut. Kan tidak ada salahnya ketika kita menyasar ke mereka, Iya. memberikan informasi dan menebarkan informasi yang sifatnya adalah positif. Seperti itu, termasuk tentang lingkungan ini tadi. Jadi kalau kita mau ngomong dari segi perusahaan sendiri, kita memang tidak ada hubungannya dengan bisnisnya kami. Ini pure adalah kepedulian perusahaan kami terhadap lingkungan dan masyarakat. Iya, karena memang problemnya sampah di Indonesia sangat luar biasa dan Betul. tidak tahu bagaimana cara mengelolanya. Benar sekali. Oke. Belum ada pengelolaan di mana sampah itu benar-benar dibuang atau dihancurkan. Kita selama ini hanya memindahkan sampah saja. Memindahkan sampah. Apa Betul. yang bekerja sama dengan bank sampah ini juga memindahkan atau nanti dikelola ulang dengan bank sampah atau bagaimana? Jadi kalau di tempat kita, Bu, kita juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan pengepul. Jadi yang mengelola sampah dari kita itu nanti dari mereka. Tapi di tahun ini kebetulan kita juga mendapatkan bantuan mesin pencacah dari MPM. Ya. Itu nanti arahnya sampah plastik yang dari jenis HDPE ataupun PET itu nanti bisa kita kelola sendiri menjadi cacahan yang arahnya menjadi biji plastik lagi. Oke, jadi dari sampah terus habis itu dihancurkan ya. Terus habis itu dibuat lagi, didaur ulang lagi gitu nggih. Ya, melalui pihak lain juga kalau yang itu. Proses selanjutnya. Ya, menurut Kak Valeri nih, kegiatan MPM ini sangat relevan nggak dengan branding sekolah kita? Relevan dong Bu, karena kebetulan sekolah kita juga memiliki branding Adiwiyata dan PJAS. Sehingga itu sangat memotivasi kita dan memberi kita banyak wawasan tentang lebih dalam apa sih itu pengolahan sampah dan kenapa kita harus mengolah sampah tersebut. Oke, baik. Terus habis itu kalau umpamanya di sini ya, di SMP kita sendiri itu sudah ada pengelolaan sampah, terus habis itu sudah bisa menjadi hal yang sudah jadi gitu atau masih berupa cuma pengepulan juga atau gimana gitu. Kebetulan kita saat P5 pernah membuat popok kompos pupuk. Lalu kita juga pernah membuat kerangka kupu-kupu dan di dalamnya ada botol bekas. Jadi bisa buat hiasan untuk foto-foto juga bisa. Oke, jadi buat suatu hal karya menarik dari siswa untuk sampah-sampah tersebut Ya, ya. Bu. Jadi bisa diolah lebih dalam. Bisa diolah lebih dalam. Nah, seberapa penting sih program MPM ini berpengaruh untuk siswa?
Ya. Kalau menurut Bapak gimana? Oke, dari saya dulu. Bagi kami ini sangat penting. Kenapa? Tadi karena program yang kami angkat ini adalah mengenai sosial media dan Ya. mengenai influencer. Jadi bagi siswa yang di level SMP ini tadi, di mana dia bisa menerima informasi dengan sangat cepat dan juga menyebarkan dengan sangat cepat. Ya. Bagi kami sendiri, apa yang sudah kami berikan, kami harapkan bisa dijadikan modal bagi teman-teman di SMP ini untuk menebarkan kebaikan yang sudah dilakukan. Contohnya dari sekolahan sendiri sudah ada Adiwiyata dan program lainnya yang sebenarnya hasilnya itu sangat bagus sekali. Tapi bagaimana program ini tidak hanya dimiliki oleh SMP sendiri, tapi itu juga bisa dicontoh oleh tempat-tempat lainnya. Karena jujur nih ya, kita Ya. keliling di SMP-SMP di Kecamatan Gedangan dulu aja. Heeh. Ada berapa yang punya program seperti ini? Oke, ya, enggak Hampir enggak tidak semua punya semuanya branding punya ya. brandingnya seperti ini. Tapi kenapa itu tidak bisa ditiru? Atau mungkinkah kita nggak tahu ya Bu, apakah dari sekolah sendiri yang di SMP sini sudah membranding itu sangat luas atau bisa diterima di sekolah lain dan lain sebagainya? Karena kalau untuk suatu kebaikan kan nggak bagus kalau kita keep sendiri. Paling tidak bisa ditiru oleh tempat lain. Seperti itu. Oke, dan branding di sekolah kami pun itu Pak sebenarnya sudah mencakup di sekolah-sekolah sekitar ya Pak. Tapi kan hanya sekolah sekitar. Kita tidak bisa menyebarkan di sekolah yang lebih jauh dari sekolah kami gitu loh Pak ya. betul. Kalau umpamanya di sekolah kanan kiri, baik itu di sebelah SD, ada di TK dan lain sebagainya di sekitar wilayah sekolah kami sudah menyebarkan branding tersebut. Tapi kalau umpamanya di luar, nah itu yang kita butuh proses. Nah salah satu prosesnya mungkin dari sosial media sekolah kami. Betul, itulah sebabnya kita ada program untuk Eco Agent ini. Karena gimana Eco Agent ini bisa menebarkan itu melalui sosial media. Untuk saat ini kita fokusnya di Instagram. Karena memang sosial media yang cukup berkembang saat ini adalah Instagram dan satu lagi di TikTok. Mungkin nanti kita akan kembangkan mengikuti dengan perkembangan di luar sana. Yang lagi diminati yang mana? Nah kita akan masuk ke dalam situ. Misalnya sekarang Instagram, terus nantinya kita akan ke TikTok. Mungkin nanti akan ada sosial media lainnya. Nah kita juga akan mengikuti itu. Jadi kita akan berkelanjutan terus Bu. Kita nggak mau kita punya program hanya berhenti di sini. Seperti itu. Baik, saya sempat mendengar Pak ada beberapa pemuda yang membersihkan sampah. Nah itu diupload di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya. Nah itu Bapak juga salah satu mengenal mereka atau bagaimana? Oke, baik. Jadi kalau misalnya yang kita lihat di sini itu mungkin kita langsung sebut aja ya. Ya. Ada Pandawara. Ya, Yang itu mungkin lagi Pandawara, hits banget langsung itu. sebut saja. Kalau untuk mengenal secara pribadi, saya tidak mengenal secara pribadi. Ya. Tapi paling tidak kita sempat berada dalam satu acara yang sama. Oh, Kurang lebih seperti oke. itu. Jadi kita sempat juga ngobrol-ngobrol mengenai pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Yang disampaikan oleh mereka itu adalah satu komitmen. Kalau misalnya kita sudah komitmen melakukan suatu hal, kita akan bisa mencapai goals yang kita harapkan. Kalaupun kita nggak bisa influence orang lain, paling tidak kita sudah komit sama diri kita sendiri. Seperti itu Bu. Komitmen itu ternyata penting ya, karena komitmen itu juga membentuk pribadi kita ya, agar jauh lebih baik lagi. Nah, dari sini mungkin bisa disampaikan pesan dan kesan Bapak kepada seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Gedangan, mulai dari Bapak Putra atau Bapak Septian dulu nih, kira-kira Boleh, yang mau Mas menyampaikan. Septian, nggak apa-apa. Jadi terkait kesan-kesan kami dari agenda kita pada hari ini mendapatkan apresiasi dan juga antusias yang luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Ya. Jadi berangkat dari sini nanti semoga bisa menjadi tonggak awal untuk kita bisa terus bersinergi dalam kepedulian kita kepada lingkungan. Jadi dari apa yang sudah kita sampaikan melalui tahap itu tadi, semoga nanti teman-teman juga bisa kita sama-sama bareng menjalankan program ini bersama dan terus berkelanjutan. Oke ya, ini berharap kita juga bisa bekerja sama dengan Bank Sampah nih. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira langkah apa sih yang digunakan agar kita itu bisa bekerja sama? Langkah-langkah apa yang dilakukan agar kita bisa bekerja sama dengan Bank Sampah? Terkait pengelolaan sampah itu sendiri, Bu. Jadi bank sampah itu kan banyak item kategori yang biasanya tidak bisa diterima oleh pengepul biasa, itu bisa kita kelola. Jadi misal kayak minyak jelantah atau karak, sisa nasi, terus plastik
dan masih banyak lagi jenis-jenis yang kalau di total itu mungkin ada sekitar 40-an lebih item kalau itu dipilah. Jadi dari situ juga bank sampah kita ini menerapkan sistem digitalisasi dalam manajemen pengelolaannya. Jadi kita semua pencatatan, pembukuan dan lain-lain itu sudah tersistem dalam sebuah website. Jadi dari sampah yang kita kelola selama ini, nasabah yang sudah bergabung dengan kita atau mitra seperti MPM itu semuanya ada report. Jadi berapa sampah yang sudah dikumpulkan, berapa konversinya, lalu jenisnya itu apa aja. Itu semua terintegrasi dalam satu sistem yang mana semua pihak mitra maupun nasabah yang bekerja sama dengan kita itu bisa memantau pengumpulan sampah mereka sudah sejauh mana. Oke, baik. Berarti kalau umpamanya mau bekerja sama harus melakukan MOU atau mengisi link atau apa gitu form atau langsung bisa datang nih ke bank sampahnya. Nanti kita bisa jemput sampahnya, Bu. Oh, dijemput. Betul. Jadi kebetulan kita juga ada armada untuk mendukung mobilitas kita terhadap pengelolaan sampah itu sendiri. Jadi di beberapa mitra itu kita biasanya mereka mengumpulkan sampah di tempatnya masing-masing berdasarkan klasifikasi itemnya. Yeah. Nanti kita muat, kita timbang di tempat, lalu kita ambil, kita kelola lebih lanjut di gudang bank sampah kita. Seperti itu. Oh ya, mohon maaf ya Pak ya. Ini terkait finansial. Biasanya kalau umpamanya orang mengumpulkan sampah terus habis itu dikumpulkan ke tukang loak, itu kan kadang mendapatkan dirupiahkan ya, bisa dirupiahkan. Nah, apakah di bank sampah juga bisa dirupiahkan? Bisa. Cuman di bank sampah ini kan konsepnya beda. Oke. Jadi sebenarnya antara jual putus, kalau seperti di loakan itu kan jual Iya, putus, Bu, ya. Kalau kita ngomong. Sedangkan kalau di bank sampah ini kita konsepnya memang seperti bank. Ada nasabah, ada tabungan. Yang ditabung apa? Sampah dikonversi menjadi rupiah. Jadi konsepnya pada dasarnya menarik saldo sampai kapanpun itu bisa. Tapi kita ada ketentuan kayak misal nih minimal pengambilan 80% dari total saldo. Jadi harus ada 20% saldo mengendap kayak di bank. Oke. Kalau diambil semua berarti tutup buku tabungan. Tapi itu bisa diambil sewaktu-waktu juga. Karena prinsipnya kita juga memberikan edukasi kepada anak-anak ataupun siapa itu untuk menabung. Baik, sistemnya menabung ya. Kalau mau deposit ya nggak apa-apa, depositnya 20% gitu kan. Tapi kalau mau diambil semuanya ya sudahlah itu ya. seperti Oke. itu. Baik, kalau dari Bapak Putra, kira-kira apa pesan dan kesan untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Gedangan? Oke, yang pertama kesan dulu ya. Ya. Kesan yang saya dapatkan ketika saya masuk ke sini adalah siswa-siswi di sini itu sudah luar biasa sekali. Yang taat peraturan saya bilang tadi itu benar-benar luar biasa. Jadi untuk pengarahan juga akan sangat-sangat bisa didukung. Seperti itu kesannya. Untuk pesannya sendiri, saya bisa berharap untuk teman-teman bisa komitmen. Itu tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi komit atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi ketika kita sudah mulai melangkah, ya kita harus sampai di finish. Kita nggak boleh berhenti di tengah-tengah. Seperti itu. Termasuk program kita yang hari ini. Baik. Ketika kita sudah melangkah, kita join di Eco Agent. Ayo kita lanjutkan sampai Eco Agent ini benar-benar bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Oke, Eco Agent sehingga membawa dampak untuk masyarakat. Biasanya itu berapa lama untuk pendampingan dari Eco Agent kepada siswa-siswi tersebut? Baik, kalau untuk kami sendiri sebenarnya dari program resminya itu adalah di 3 bulan. Tapi kalau dari kami, karena ini berkelanjutan sistemnya, kami akan mendampingi sampai minimal 1 tahun ke depan ketika kita ada program baru. Program baru pun akan kita ajukan kepada teman-teman yang sudah tergabung di Eco Agent ini. Seperti itu. Jadi Eco Agent sendiri kita harapkan setelah kita sudah tidak bisa membantu lebih banyak, mungkin bisa langsung dikembangkan sendiri. Seperti itu. Baik, intinya di sini Eco Agent mendampingi, membimbing sampai anak-anak bisa Betul. untuk diterapkan di lingkungan sekitarnya. Benar sekali. Begitu Sampai ya. harus ada dampak bagi masyarakat. Yang pasti Oke, di situ. harus ada dampaknya nih. Betul. Gimana Kak, kira-kira bisa nggak nih untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Gedangan
Bisa dong Bu, karena kan selain ada saya, ada juga beberapa kader-kader yang membantu seperti kader Adiwiyata tadi, kader Ya. PJAS. Kebetulan sebelumnya saya itu sempat tergabung dengan kader IPAL Pak. Jadi itu pembuangan air limbah gitu. Karena di kantin kita kan ada yang menjual bakso dan soto. Nah di situ ada grease trap. Nah grease trapnya itu akan menyalur ke selokan, tapi nanti ada beberapa sumur-sumur yang menyaring lemak-lemak itu tadi. Sehingga nanti yang keluar ke selokan dan mengalir ke sungai akan berupa air, tidak ada lagi lemak-lemaknya. Ya, biar tidak menjadi polusi air di sungai gitu. Keren sekali tuh, saya jadi pengen tepuk tangan. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Baik, bisa disimpulkan pertemuan kita hari ini, jaga diri, sayangi bumi, jauhi polusi agar pikiran kita menjadi jernih. Terima kasih untuk Pak Putra, Pak Septian, dan Kak Erin sudah berkenan hadir dan berbagi inspirasi di podcast kali ini. Untuk seluruh Sobat Sembari, jangan lupa like, share, komen, and subscribe seluruh sosial media kami. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari, semangat berbagi, menebar inspirasi.